Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Arya Dasaputra. Saya adalah mahasiswa semester 2 dari Universitas Pulau Warman, Kalimantan Timur. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu ilmu pemerintahan. Tentu tidak asing bagi kita mendengar apa itu sistem pemerintahan. Namun mungkin bagi kalian ada yang tidak mengerti apa itu sistem pemerintahan maupun apapun yang ada di dalamnya, maupun apapun yang terkait dengan sistem pemerintahan itu sendiri. Jadi, bersama saya hari ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu sistem pemerintahan dan apa yang ada di dalamnya. Nah, pertama-tama mari kita masuk ke dalam definisi sistem pemerintahan itu sendiri. Jadi, apa sih sistem pemerintahan ini? Sistem pemerintahan sendiri memiliki pengertian dalam dua arti, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Nah, apa sih pengertian sistem pemerintahan dalam arti yang sempit ini? Jadi, sistem pemerintahan dalam arti yang sempit adalah sebuah kajian yang melihat dari dua hubungan. Hubungan ini adalah hubungan yang terjalin antara lembaga legislatif dengan lembaga eksekutif. Sedangkan pengertian sistem pemerintahan dalam arti yang luas adalah sebuah kajian pemerintah yang dimana melihat dari hubungan antara pemerintah pusat dengan organ-organ negara lainnya yang saling membuat sinergi satu sama lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang siapa saja sih yang ada di dalam sistem pemerintahan itu sendiri. Jadi, menurut tokoh terkenal Indonesia yaitu Muhammad Mahmud MD, beliau menyatakan bahwa sistem pemerintahan merupakan sebuah koordinasi yang terjalin antara tiga cabang kekuasaan. Apa aja sih tiga cabang kekuasaan menurut beliau? Yaitu yang pertama adanya lembaga legislatif, lembaga eksekutif, dan lembaga yudikatif. Nah, pendapat beliau ini mengacu pada pendapat tokoh terkenal yaitu Montesquieu yang tercantum pada bukunya berjudul L'Esprit de Louis pada tahun 1748, yang dimana ia juga mencantumkan di dalam bukunya bahwa terdapat tiga cabang kekuasaan, yaitu cabang kekuasaan legislatif, cabang kekuasaan eksekutif, dan cabang kekuasaan yudikatif. Hal inilah yang diterapkan oleh Indonesia pada saat ini, yang dimana Indonesia memiliki tiga cabang kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di mana legislatif, seperti yang kita tahu ada MPR, DPR, DPD, eksekutif sendiri ada presiden dan wakil presiden, dan yudikatif ada terdiri dari MA, MK, dan KY. Nah, setelah mengetahui siapa saja sih yang ada di dalam sebuah sistem pemerintahan ini, pernah nggak sih kalian berpikir, kapan sistem pemerintahan ini diduga dimulai, dan di mana sih pertama kali sistem pemerintahan ini dimulai? Setelah saya melakukan research yang panjang, saya mengetahui bahwa sistem pemerintahan ini pertama kali diterapkan di Polis Yunani dan di Kerajaan Inka, tepatnya pada tahun 1200 hingga 1500 Masehi. Ternyata sistem pemerintahan itu telah dilaksanakan jauh bahkan sebelum kita ada. Dan kenapa sih kira-kira sistem pemerintahan ini dilaksanakan bertahun-tahun bahkan beribu-ribu tahun yang lalu? Apakah ada tujuannya? Nah, betul. Ternyata sistem pemerintahan ini memiliki tujuan yang sangat penting untuk sebuah negara loh. Nah, kenapa sih sistem pemerintahan ini sangat penting untuk sebuah negara? Sistem pemerintahan tentu sangat penting dan sangat berarti bagi sebuah negara. Karena melalui sistem pemerintahan ini, sebuah negara dapat menentukan nasib serta arah negara tersebut untuk mencapai tujuan dan segala hal yang dicita-citakannya. Nah, ternyata sistem pemerintahan itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, apa sih pengertian sistem pemerintahan parlementer ini? Yaitu adalah sebuah sistem pemerintahan yang dimana parlemennya memiliki kekuasaan yang lebih kuat atau lebih berpengaruh dalam bernegara. Ciri-ciri dari negara parlementer ini adalah yang pertama, yaitu raja, ratu, ataupun presidennya hanya sebagai seorang kepala negara yang tidak bertanggung jawab atas kebijakan yang dibuat oleh kabinet-kabinetnya, melainkan kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri. Badan legislatif merupakan badan satu-satunya yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu, dan badan eksekutif sangat bertanggung jawab kepada badan legislatif. Nah, negara-negara di dunia yang menganut sistem pemerintahan parlementer ini contohnya seperti Inggris, Belanda, Malaysia, India, dan masih banyak lagi. Yang kedua, yakni sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan di negara republik yang dimana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif.
Ciri-ciri dari pemerintahan presidensial ini adalah yang pertama, presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang dipilih melalui pemilu. Yang kedua, kabinet dibentuk oleh presiden dan bertanggung jawab dengan presiden. Yang ketiga, presiden tidak dapat membubarkan parlemen. Yang keempat, parlemen memiliki kekuasaan legislatif yang dipilih oleh rakyat. Nah, jadi itu tadi informasi tentang sistem pemerintahan yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui video ini dapat membantu teman-teman lebih mengerti lagi dan mendapatkan banyak ilmu tentang apa itu sistem pemerintahan. Semoga selanjutnya kita dapat bertemu lagi di video selanjutnya. And thank you for watching. See you on the next video. Bye-bye.